Belakangan ini, topik soal Gen Z di dunia kerja makin sering dibahas. Katanya, beberapa perusahaan kurang sreg untuk ngerekrut Gen Z. Padahal generasi ini sekarang jumlahnya banyak dan mulai mendominasi dunia kerja. Jadi penting banget buat tahu kenapa ini bisa terjadi. Baik untuk perusahaan, Gen Z-nya sendiri, maupun kita semua yang pengen ngerti arah dunia kerja ke depan. Gua awali dari sisi perusahaan dulu. Dan ini gua simpulkan dari hasil obrolan gua dengan para owner-owner bisnis ya. Beberapa perusahaan ngelihat Gen Z itu punya cara pikir dan gaya kerja yang beda banget. Misalnya, Gen Z pengennya kerja yang fleksibel, work-life balance ya, seimbang antara kerja dan hidup. Dalam pekerjaan tersebut ada makna dan nilai-nilai yang cocok sama mereka, dan pekerjaan tersebut jelas gitu, hierarkinya atau levelingnya. Dan apa yang terjadi di dunia kerja saat ini, bagi mereka itu nggak cocok ya. Yang mana budaya kerja saat ini menurut mereka itu lebih kaku dan formal banget gitu, dan ini nggak cocok bagi mereka. Selain itu, karena masih baru di dunia kerja, Gen Z dianggap belum punya banyak pengalaman dan butuh lebih banyak pelatihan. Ditambah Gen Z ini disinyalir ada defisit soft skill, bukan defisit keuangan ya, tapi defisit soft skill. Kayak misalnya komunikasi, cara kerja bareng tim, dan profesionalisme secara umum. Isu lainnya adalah loyalitas. Gen Z sering dicap kutu loncat, suka pindah-pindah kerja. Jadi perusahaan juga mikir dua kali kalau mau investasi pelatihan ke pekerja-pekerja baru seperti mereka. Jangan nanti udah capek-capek dilatih, tiba-tiba cabut. Ada juga anggapan mereka ini gampang baper atau nggak tahan sama tekanan. Tapi kalau kita lihat dari sisi Gen Z, mereka ini emang tumbuh di era teknologi, jadi udah biasa dan jago urusan digital memang. Tapi buat mereka, kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi juga soal makna dan nilai apa yang mereka bisa dapatkan di pekerjaan tersebut, dan apakah mereka bisa berkembang terus di pekerjaan tersebut. Gen Z itu pengen kerja di tempat yang fleksibel, mostly ya. Mereka pengen yang terbuka, terus bisa kolaborasi, dan suportif. Mereka ini pengen didengar, dihargai, dan dikasih ruang buat tumbuh. Keseimbangan hidup dan kesehatan mental itu penting banget buat mereka. Kalau soal loyalitas, buat Gen Z, setia itu bukan soal berapa lama kita kerja, tapi apakah mereka bisa nyaman di pekerjaan tersebut, kemudian apakah mereka dihargai, apakah mereka akan berkembang, dan digaji dengan layak. Kuncinya, jangan langsung menilai semua Gen Z sama. Tiap orang beda-beda. Perusahaan perlu ngasih arahan dan mentoring, tapi juga belajar buat beradaptasi karena mungkin ini waktunya budaya kerja yang kaku, yang formal banget itu harus segera diubah gitu. Dan lebih banyak manfaatin teknologi. Nah, jangan lupa, Gen Z juga punya banyak potensi dari keahlian digital, ide-ide segar, sampai kemampuan mereka yang cepat beradaptasi, apalagi adaptasi digital gitu. Jadi sebagai kesimpulan, masalah ini bukan cuma soal Gen Z-nya aja atau perusahaannya aja. Ini tentang saling ngerti dan sama-sama mau beradaptasi. Kalau dua-duanya bisa support, stereotip itu bisa dikikis dan hubungan kerja bisa jadi lebih sehat. Gen Z bisa jadi motor inovasi dan perusahaan bisa lebih maju. Ujung-ujungnya, dunia kerja kita itu makin dinamis dan makin manusiawi.